warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Tengku Cik Pantaikulu, sang pengarang syair hikayat Perang Sabi. Tengku Cik Haji Muhammad di Pantaikulu adalah seorang ulama besar Aceh yang menulis karya sastra perang yang terkenal yaitu Hikayat Perang Sabi. Dia dilahirkan pada tahun 1251 Hijriah, 1836 Masehi, di Gampong Pantaikulu Titeu, Pidi, dalam suatu keluarga ulama yang ada hubungan kerabat dengan kelompok ulama di Tiro. Syekh Muhammad di Pantaikulu adalah seorang ulama Aceh yang besar. Riwayat hidup Tengku Cik Pantaikulu. Setelah belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam dalam bahasa Jawi, Melayu, Tengku Cik Pantaikulu melanjutkan pelajarannya pada Dayah Tiro yang dipimpin oleh Tengku Cik Haji Muhammad Amin di Dayah Cud. Seorang tokoh ulama Tiro yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di Mekah dan sangat besar pengaruhnya di Aceh. Beliau adalah seorang ulama, kemudian beliau seorang ahli strategi perang, dan juga seorang mujahid sekaligus seorang sastrawan yang besar. Setelah belajar beberapa tahun sehingga mahir bahasa Arab dan menamatkan beberapa macam kitab ilmu pengetahuan, ia mendapat gelar Tengku Rangkang atau dalam bahasa Indonesia, asisten yang mengajar. Kemudian sesudah itu, Tengku Syekh Muhammad di Pantaikulu ini melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri Mekah. Kemudian dengan izin gurunya Tengku Cik Haji Muhammad Amin, ia melanjutkan studinya ke Mekah sambil menunaikan ibadah haji. Di Mekah ia memperdalam ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya, seperti sejarah, logika, falsafah, sastra, dan sebagainya. Di samping belajar, ia juga mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kebangkitan dunia Islam yang dikumandangkan oleh gerakan Wahabi di bawah pimpinan ulama besar Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan pembaharuan yang dicanangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani telah meninggalkan pengaruh yang sangat mendalam dalam jiwanya. Ia sangat gemar membaca buku-buku syair Arab, terutama karya penyair perang di zaman Rasul seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Malik, dan Ka'ab bin Zuhair. Di samping membaca kitab syair, di Wa'anusi Syir, ia juga mempelajari sejarah pahlawan-pahlawan Islam yang kenamaan, seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Tariq bin Ziyad, dan lain-lainnya. Setelah 4 tahun bermukim di Mekah, ia telah menjadi ulama besar yang berhak memakai gelaran syaikh di pangkal namanya, sehingga menjadi Tengku Cik, guru besar. Beliau kemudian pulang ke Aceh pada tahun 1881 untuk turut berjuang bersama para ulama yang ada di Aceh. Pada waktu pecah perang Aceh sebagai akibat agresi Belanda, Tengku Cik Muhammad di Pantaikulu telah berada di Mekah. Sebagai seorang patriot yang ditempa oleh sejarah hidup pahlawan-pahlawan Islam kenamaan, maka dia telah bertekad untuk pulang ke Aceh ikut berperang bersama-sama ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin serta rakyat Aceh. Azamnya tidak bisa ditahan-tahan lagi, setelah mendengar salah seorang sahabatnya, Tengku Cik Muhammad Saman di Tiro telah diserahi tugas oleh kerajaan untuk memimpin perang semesta melawan serdadu-serdadu kolonial Hindia Belanda. Kira-kira akhir tahun 1881 Masehi, Tengku Cik Muhammad di Pantaikulu meninggalkan Mekah menuju tanah Aceh yang bergelar Serambi Mekah. Kemudian menurut cerita bahwa di dalam perjalanan pulang beliau dari Jeddah menuju Penang kemudian masuk ke Aceh, beliau mengarang sebuah tulisan yang sangat dahsyat. Tulisan itu disebut dengan Hikayat Perang Sabi. Dalam perjalanan pulang, di atas kapal antara Jeddah dengan Penang, dia berhasil mengarang sebuah karya sastra yang sangat besar nilainya, yaitu Hikayat Perang Sabi, sebagai sumbangsihnya untuk membangkitkan semangat jihad melawan Belanda. Yang mendorong dia untuk mengarang sajak riwayat Hikayat Perang Sabi, yaitu kesadaran dia tentang betapa besar pengaruhnya syair-syair penyair Hasan bin Sabit dalam mengobarkan semangat jihad kepada kaum muslimin di zaman Rasul. Sastrawan-sastrawan lain yang ada di seluruh dunia mengarang buku dan segala macam, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa seperti pengaruh yang dimiliki oleh Hikayat Perang Sabi ini.
Karena di dalam hikayat Perang Sabi ini ada cerita-cerita bagaimana seorang yang muslim dia itu mempertahankan agamanya dan berperang untuk membela negaranya. Hikayat Perang Sabi yang dikarang Tengku Cik di Pantai Kulu ini adalah dalam bentuk puisi yang terdiri dari 4 cerita kisah yang sekalipun fiktif tetapi berdasarkan sejarah. Keempat kisah tersebut, yaitu kisah Ainul Mardiyah, kisah pasukan gajah, kisah Said Salmi, dan kisah Muhammad Amin, budak mati hidup kembali. Karya sastra yang amat berharga ini sesampainya di Aceh dipersembahkan kepada Tengku Cik di Tiro oleh pengarangnya Tengku Cik di Pantai Kulu dalam suatu upacara khidmat di Kuta Anek Galong. Menurut Abdullah Arif, selain dari hikayat Perang Sabi, masih ada lagi karya Tengku Cik di Pantai Kulu, baik dalam bentuk prosa ataupun puisi, baik dalam bahasa Melayu Jawi ataupun dalam bahasa Aceh sendiri, tetapi tidak begitu luas tersiarnya. Tengku Cik Muhammad di Pantai Kulu mempunyai 2 orang istri. Yang pertama berasal dari Kampung Titeu, Kecamatan Kemala, Kabupaten Pedir, sementara istri yang kedua Tengkunya Aisyah berasal dari Kampung Grot, Indrapuri, Aceh Besar. Dari istri yang pertama, dia memperoleh seorang putra yang kemudian ikut serta bertempur sebagai mujahidin di Aceh Besar. Setelah menyertai Tengku Cik di Tiro dalam berbagai medan perang dengan senjata hikayat Perang Sabinya, maka Tengku Cik Muhammad di Pantai Kulu berpulang ke Rahmatullah di Lam Laut, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dan dimakamkan di sana. Tengku Cik Pantai Kulu ini beliau hidup dalam kesunyian, dalam arti masyarakat Aceh tidak banyak yang tahu biografi beliau. Masyarakat Aceh banyak yang tidak tahu pemikiran-pemikiran beliau. Masyarakat Aceh tidak memelihara kuburan dan komplek kuburan beliau. Ini komplek kuburan beliau, seorang ulama besar, seorang sastrawan besar, seorang yang membangkitkan perlawanan Aceh melawan Belanda, dan bersama beliau ini terkubur makam syuhada. Hikayat Perang Sabi ini juga kerap dipakai saat Perang Aceh melawan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian hikayat Perang Sabi ini juga membuat Belanda itu frustasi. Jadi mereka melihat perlawanan yang masif, yang luar biasa dari rakyat Aceh yang digerakkan oleh hikayat Perang Sabi tadi itu, mereka menjadi frustasi. Ini ada apa orang Aceh? Sehingga ada istilah Aceh Murden, atau mungkin di Aceh sering didengar dengan Aceh Pungo. Dengan hikayat Perang Sabi hasil karya Tengku Cik Pantai Kulu inilah yang membakar semangat juang para tentara Aceh merdeka dalam berperang memperjuangkan tanah warisan leluhurnya itu. Bagi bangsa Aceh, siapa saja yang mendengar hikayat Perang Sabi hasil dari karya Tengku Cik Pantai Kulu maka semangat juang akan menggebu-gebu.